Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan rekan-rekan saya berada di Dusun Kumisi, Desa Lawangan Agung, Sugio Lamongan, yang akan menginterview seorang pelaku usaha makeup artis atau MUA yang nama usahanya bernama Zetik MUA. Bagaimana interviewnya? Let's go. Baik teman-teman, di sini saya sudah bersama dengan Bu Zetik Nur Evia, di mana yang mempunyai usaha Zetik MUA. Saya di sini akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Zetik tentang usahanya Bu Zetik MUA. Yang pertama yaitu kapan berdirinya MUA ini? MUA saya mulai tahun 2015, jadi saya sudah berjalan kurang lebih 5 tahun. Terus Di mana tempat MUA-nya? MUA saya tepatnya ada di rumah saya sendiri, ada di Dusun Kumisi, Desa Lawangan Agung, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Apa yang membuat Anda mengawali karir MUA ini? Sebenarnya saya memang senang dengan make up. Sedari saya SMA, melihat orang-orang yang ada di sekitar saya merias atau di salon, itu saya senang. Jadi kalau saya di rumah, kalau waktu ada karnaval, ada acara tampil di madrasah, tampil di pokoknya di acara umum, itu anak-anak sering saya make up sendiri. Meskipun saya belum tahu basicnya ya, saya pengalaman dari kegiatan saya sehari-hari atau belajar sendiri di rumah, itu akhirnya saya kan punya teman saya itu di salon, dan saya diperkenalkan, kalau kamu memang ingin mengembangkan usahamu, maksudnya pengen lebih baik lagi, kamu bisa sekolah. Jadi di situ saya memulai karir saya, dan saya harus sekolah. Jadi saat itu saya sekolah selama 3 bulan ya. Itu tidak hanya make up saja, tapi ada gaun pengantin, kemudian adat pernikahan dan lain sebagainya. Jadi saya tidak hanya sekolah 1 kali saja, saya melanjutkan lagi ya, tidak hanya 1 adat. Jadi tahun berikutnya saya sekolah lagi ya. Siapa yang membantu dalam mengurus MUA ini? Apakah ibu sendiri atau ada kerabat yang menjalankannya? Ya. Jadi saya tidak berdiri sendiri. Sebelumnya memang saya berdikari sendiri ya. Mulai dari memulai kemampuan saya mengasah, itu tidak hanya perjuangan dari saya sendiri. Ada suami saya yang selalu mensupport saya. Maksudnya kalau memang itu hobi dan cita-cita, silakan dikembangkan. Tapi kalau memang karena paksaan, jangan diteruskan. Kenapa? Kalau kita bekerja dengan paksaan, akhirnya apa? Tidak akan menjadikan maksimal. Jadi ada support suami, ada support orang tua dan teman-teman yang ada di sekitar kita. Kemudian MUA sendiri tidak hanya saya yang mengerjakan ya, banyak teman-teman di sekitar kita kan di Lamongan ini ya, banyak sekali ya MUA dimanapun, bahkan di penjuru pelosok kampung pun banyak, bahkan satu kampung biasanya ada 2-3 MUA. Jadi ketika saya bekerja melaksanakan tugas saya sebagai MUA, tidak hanya sendiri, pasti ada teman-teman yang membantu. Kenapa? Kalau ada acara pernikahan misalnya, tidak hanya rias pengantin saja kan, ada rias domas, ada rias terima tamu, rias ibu, tidak mungkin saya melakukan sendiri, jadi semua ada temannya. Berarti semua ada temannya dan ada yang menyupport ibu. Iya, dan support itu banyak sekali dari terutama dari pihak keluarga, kemudian dari teman-teman sendiri. Apakah ibu di usaha ini ada orderan selain MUA? Ya. Kalau kita sudah bergelimbung di usaha MUA, otomatis kita sudah menjadi perias. Kalau perias tidak hanya perias saja, ada rias gaun
ya, kemudian ada dekorasi, kemudian ada fotografi dan lain sebagainya kan. Jadi biasanya aji mumpung dari perias itu enaknya ngumpulnya jadi satu. Jadi kita tidak hanya make up saja, kita bisa menggandeng satu. Ada sudah yang saya jelaskan tadi, termasuk terop juga bisa ya, kemudian sound system juga bisa. Jadi mereka kerjasamanya langsung ke perias. Jadi kita orderannya atau hasilnya tidak dari rias saja. Jadi enaknya kita dapat untung dari dekorasi ya. Untungnya dari kalau make up sudah kelihatan kan untungnya banyak sekali. Kemudian belum lagi dari dekorasinya, belum lagi untungnya dari fotografi, belum lagi kalau job dengan terop, hasilnya dari terop pasti dapat kan ya. Kemudian ada dari sound system, kemudian ada dari elektron atau orkes. Nah, jadi di situ kita banyak mengumpulkan untung-untung yang kecil ya, tapi menjadi besar. Lalu bagaimana modal awal dalam melaksanakan MUA ini? Modal awal sebenarnya dulu saya memang masih sangat susah ya. Kenapa? Karena memang saya berdiri sendirinya gimana? Saya tanpa ada bantuan dari orang tua atau orang di sekitar kita. Jadi saya berjuang sendiri. Bagaimana cara saya ingin memulai usaha saya tapi jangan merepotkan orang lain ya. Kenapa? Satu, di samping jadi MUA saya juga punya pekerjaan lain kan, sebagai guru. Jadi kalau di sekolahan itu kan ada uang koperasi seperti itu, atau kalau di yayasan saya namanya AMPRA. Jadi AMPRA itu dipinjamkan kepada guru yang ingin membuat usaha selain jadi guru. Jadi kita tahu sendiri bahwasanya menjadi guru itu gajinya berapa sih ya. Jadi itu memang kita harus ikhlas. Makanya ada sistem koperasi seperti itu biar kita bisa mengembangkan usaha. Jadi di situ selain saya sekolah MUA ya, jadi saya dapat uang dari AMPRA itu saya buat beli make up sedikit demi sedikit. Dulu tidak langsung beli make up banyak, nggak bisa mbak saya, soalnya satu, saya punya anak yang harus membelikan susu, pampers dan lain sebagainya. Jadi saya sisihkan buat beli make up. Beli make up itu tidak langsung satu. Kalau make up pengantin atau yang lain itu harganya kan tidak 100-200 ribu ya, minimal 350 ribu. Itu saya sampai separuhan sama teman saya. Jadi misalnya harganya 400 ribu, kita iuran 200 ribu, jadi nanti dapatnya setengah ya. Semua hampir sampai segitunya. Kenapa? Karena saya ingin menjadi lebih baik daripada hari ini. Pokoknya saya nanti harus sukses. Saya harus membanggakan keluarga saya, membanggakan orang tua saya. Apalagi orang tua saya kan sudah tidak ada yang bapak, jadi tinggal ibu saja. Bagaimana cara saya membahagiakannya? Meskipun saya harus susah payah ya, tanpa harus minta sama suami dan lain sebagainya. Kalau hasil dari suami sudah hasil kerjanya buat makan sekeluarga untuk kebutuhan yang lain. Makanya modal saya dari situ. Kemudian dapat orderan, panggilan make up rias wisuda, panggilan tampil anak-anak, itu kan saya tarik cuma tidak banyak, sedikit-sedikit buat beli lipstick, buat apa. Jadi tidak dapat modal yang banyak dari manapun itu, tidak. Jadi saya memulainya semua dari nol, benar-benar nol ya. Mulai dari nol sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang sudah dikenal masyarakat. Selanjutnya, bagaimana langkah pertama dalam melaksanakan MUA ini, Bu? Langkah pertama saya memang ada promosi. Kalau sekarang enak ya promosinya by Facebook, by Instagram, WA. Jadi kita tanpa susah payah harus door to door. Kalau dulu kan gak rias nanggon kuta dan lain sebagainya. Tanpa kita ngomong seperti itu, kita sudah upload hasil riasan kita di Facebook, hasil karya kita di Instagram. Apalagi kalau Instagram sudah mendunia ya, tanpa kita ngomong. Kalau Postingan anak-anak mau lihat, saya mau cari semuanya untuk acara wedding saya, sudah dilihat semuanya kan. Nah, jadi yang saya lakukan hanya promo
lewat sosial media. Kalau memang tetangga saya, kalau pernah saya rias itu bilang kalau ada orang mau rias ke sini, soalnya apa ya, bisa apa, selain murah juga hasilnya tidak mengecewakan. Jadi kan banyak yang datang, meskipun banyak sekali ya MUA di area saya saja sudah banyak. Tapi kalau memang sudah rezeki tidak akan kemana gitu, sudah diatur. Yang selanjutnya yaitu bagaimana kendala dalam mengawali MUA ini, Bu? Ya, kalau kita sudah siap menjalankan usaha, berarti kita harus siap resiko apapun yang kita tanggung. Jadi tidak ada usaha tanpa resiko, itu tidak ada. Jadi kalau kita memulai apapun berarti harus siap resiko, siap apapun kita harus menerima. Jadi selama saya rias itu, kalau memang kan banyak sekali ya kontroversi di antara masyarakat, kemudian banyak sekali yang tidak suka dengan kita karena kita sedikit demi sedikit sudah maju, kemudian ada rival-rival, itu kan seringkali saling menjatuhkan lah, yang katanya aduh jangan rias di sana, soalnya apa, bedanya murahan, padahal mereka tidak tahu ya. Ada yang bilang jangan rias di situ, soalnya apa, riasnya terlalu bold, padahal sebenarnya make up itu sesuai keinginan pribadi ya. Maksudnya kalau ada peminta, Mbak saya mau make upnya bold, jadi kita kan make upnya semua kelihatan tebal dan kelihatan cetar kan, itu permintaan. Ada yang minta, Mbak saya minta rias yang flawless biar saya kelihatan biasa, nggak kelihatan pakai make up. Itu kan ada, semua itu tergantung dari si peminta. Cuman orang-orang yang melihat kan tidak, itu make upnya kok terlalu tebal dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu. Apalagi yang paling saya sedihkan itu ketika saya merias pengantin, kemudian pengantinnya minta flawless, tapi orang-orang di sekitar, misalnya orang tua, bude, bule dan lain sebagainya, itu pasti gini, itu lipstiknya kok merah, kok nggak kelihatan, seharusnya kan yang merah jadi kelihatan jelas. Nah, padahal itu permintaan dari pengantin, dan tren sekarang kan lebih flawless, jadi lipstik nggak kelihatan, kemudian pengantin kelihatan cantik ya. Nah, kalau dulu kan memang make upnya tebal, kemudian lipstiknya merah dan lain sebagainya. Kalau sekarang sudah nggak zaman. Cuman yang kita sedihkan itu dari orang-orang di sekitar. Nah, harapan kita ketika kita merias itu sudah ngomong sama Mbak Manten, tolong dikasih tahu orang yang ada di sekitar, tetangga dan lain sebagainya, bahwasanya Mbak nanti kalau make up itu minta yang soft. Jadi semuanya soft, warna-warnanya nude semua, nggak ada warna yang gonjreng. Kalau warnanya gonjreng itu sudah nggak zaman kan, makanya harus keluarganya dikasih tahu. Jadi ini biar tidak ada kontroversi ya. Jadi nanti ketika temu manten atau apa, itu kok pengen saya bang gonjreng, nggak pantas. Nah misalnya seperti itu. Ada yang kok lipstiknya nggak kelihatan sama sekali, kayak mayit lah. Nah sebenarnya itu kan mudah, nanti kita ketika di foto ya semua hasil bisa kelihatan cantik gitu loh. Jadi itu yang memang kita rasakan sangat sulit ketika mendapatkan klien-klien yang orang yang ada di sekitar selalu ikut campur padahal tidak ikut bayar ya. Terus yang kedua, banyak sekali klien itu bilangnya ke saudara, tetangga, atau orang-orang di sekitar itu bayarnya mahal. Kenapa? Demi gengsi ya. Misalnya saya kasih harga 10 juta ya, 10 juta sudah lengkap, wedding lengkap 10 juta, tapi nanti dia ngomongnya sama teman, sama bulenya itu, berapa harga dekornya dan rias, harganya 30 juta, padahal ke saya cuma 10 juta. Nah nanti tetangganya yang hibah ya, dekor 30 juta korbannya gitu aja. Nah iya, jadi banyak sekali klien-klien yang menambah harga demi kegengsiannya. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir dari saya.
inovasi apa yang menjadikan MUA ini bisa bersaing dengan MUA-MUA yang lain? Ya. Jadi saya memiliki satu keunggulan dari saya. Saya mengenakan make up tanpa cukur alis. Jadi sebagaimana mungkin saya selebat apapun alis dari klien, atau memang kalau alisnya sampai susah diatur, kita tanpa menggunakan cukur alis. Jadi kita memiliki trik bagaimana alis tidak kelihatan tebal atau tidak kelihatan tidak rapi tanpa mengenakan cukur alis. Jadi inovasi yang kita kembangkan atau yang kita unggulkan di MUA kami ya. Jadi para klien yang sedih ketika nanti saya mau make up tapi saya takut alis saya dicukur atau dirapikan, karena rata-rata kita dari muslim sudah tahu kalau bagaimana hukumnya mencukur alis dan lain sebagainya. Jangan khawatir, kami dari MUA ZTMUA merias tanpa mencukur alis. Karena sebagian besar MUA agar kelihatan menarik atau kelihatan wow, di nomor satu yang dilihat ketika rias itu kan dari alis ya. Jadi demi tidak kelihatan kejelekannya ketika merias, itu rela mencukur alis atau merapikan alis ya. Jadi kita tetap tetap menjaga kita tidak mencukur alis. Jadi itu yang kita pertahankan dan kita promokan ke setiap klien yang minta di make up. Ada kalanya memang klien itu berbagai macam ya, ada yang mau dicukur agar kelihatan bagus. Kita jelaskan dan kita tawarkan bahwasanya tanpa mencukur alis kita bisa mengatasinya ya. Karena produk untuk wanita misalnya merias alis saja itu tidak cukup 1, 2, 3 make up, jadi banyak sekali ya. Jadi kita banyak sekali di wajah ini, ada alis, ada kelopak mata, ada mata, semua diperbaiki ya. Jadi seindah mungkin dan semenarik mungkin. Oke Bu Zetik, terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkan pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas informasi tentang Zetik MUA ya. Makasih ya Bu ya. Sama-sama. Terima kasih juga sudah silaturahim atau berbincang-bincang istimewa dengan saya ya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya, bisa menjadikan motivasi untuk nanti ketika sama sudah terjun ke masyarakat ya. Semoga bisa meniru Bu Zetik Nur Evia. Amin. Diberikan yang baik-baik ya. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Oke teman-teman, itulah tadi hasil interview kami dengan Bu Zetik Nur Evia selaku pemilik atau pelaku usaha Zetik MUA yang berada di Dusun Kumisi, Desa Lawangan Agung, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Yang bisa saya ambil dari interview hari ini adalah Bu Zetik memiliki suatu teknik inovasi dalam make up atau dapat menarik minat para pelanggan sehingga datang ke tempatnya, sehingga usahanya menjadi naik dan maju. Yang bisa saya ambil dari interview tadi adalah menjalankan usaha harus ada banyak inovasi dan pengambilannya sehingga usahanya yang kita jalankan menjadi lebih baik dan maju. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.